Melahirkan generasi emas Islam harus dijadikan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan tanggung masyarakat. Selain itu, pembentukan generasi emas juga harus melibatkan organisasi kemasyarakatan hingga ke masjid-masjid maupun musola. Terkait dengan hal tersebut, pada Minggu 13 November 2022, ICMI Sintang bekerja sama dengan BKPUI melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi remaja masjid dan pelajar muslim Kabupaten Sintang, di mana dalam sosialisasi penyuluhan ini mengangkat tema menyelamatkan generasi emas Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Adat Melayu Tepak Siri dihadiri langsung oleh Bupati Sintang Jarod Winarno, Ketua MUI Haji Ulwan, Ketua Dewan Masjid Senen Mariono, anggota DPRD Sintang Gulam Razik, Kepala Bangkal Bar Sintang, dan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam sambutannya, Ketua ICMI Sintang mengatakan kegiatan ini diikuti perwakilan remaja dari sekolah masjid, surau maupun perwakilan dari ormas. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, organisasi BKPUI Badan Kerjasama Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang mengusung visi besar, yaitu Islam gemilang, Islam yang gesit, Islam yang militan, dan Islam yang anggun. Visi ini selaras, seirama dengan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan generasi emas Indonesia di saat momentum kemerdekaan 100 tahun sebagai sebuah bangsa. BKPUI di tahun 2022 ini sudah melaksanakan 6 kegiatan termasuk hari ini, Pak Bupati. Kegiatan yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah pembangunan kebun sawit umat, pengadaan gerobak usaha kecil menengah, kemudian membentuk mualaf center, kemudian melaksanakan usaha penggemukan sapi, kemudian pelatihan kuantum hijaiyah untuk para guru ngaji, dan hari ini kita menyasar anak-anak remaja dan pemuda muslim se-Kabupaten Sintang. Kami ingin menyampaikan kegiatan yang sudah kami lakukan termasuk hari ini semuanya adalah swadaya umat Islam. BKPUI menghimpun dana dari masjid, dari ASN, dari pengusaha, dari sponsorship, sehingga kegiatan ini murni dikelola dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Jadi kalau ada yang bertanya untuk apa BKPUI mengumpulkan dana umat, salah satunya adalah hari ini kita melaksanakan kegiatan yang baik ini. Yang kedua, kami kegiatan ini mengusung tema menyelamatkan generasi emas Kabupaten Sintang. Kami menyadari sebetulnya perkara generasi muda itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat serius. Tidak boleh main-main kita dengan persoalan anak-anak muda kita. Kita tidak boleh juga membiarkan permasalahan anak muda ini hanya ditanggung oleh mereka. Oleh karenanya pada pertemuan kita pagi ini, kita akan memberikan pengetahuan, wawasan, sikap, nilai, sehingga mereka minimal tahu apa masalah mereka. Masalah narkoba, masalah literasi digital, masalah pernikahan dini, masalah penyakit menular seksual, dan masalah-masalah remaja lainnya. Hari ini kita menghadirkan narasumber. Narasumbernya ada dari BNN, ada dari Diskominfo, ada dari Ikatan Dokter Indonesia, ada dari Ikatan Bidan Indonesia, dan juga ada salah satu profil generasi muda yang menjadi pengusaha sukses di Sintang. Kita akan minta testimoninya untuk disebarkan kepada anak-anak kita. Ketiga, terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati
kepada Forkopimda, kepada MABM dan ormas-ormas Islam yang selama ini sudah sangat mendukung kegiatan BKPI. Kita di tahun ini, inilah kegiatan yang terakhir, 6 kegiatan. Nanti akan dievaluasi dan di awal tahun kita akan menyusun lagi rencana di tahun 2023. Saya laporkan kepada Pak Bupati, 2021 dan 2022 ini sudah terkumpul 700 juta uang Pak. Kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masjid, kepada seluruh ASN, kepada Pak Bupati, kepada semua pihak yang tiap bulan memotongkan gajinya. Ada yang 25.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Dikumpullah itu sehingga 2 tahun ini kita perkirakan 750 juta sampai Desember bisa tercapai. Satu lagi yang membanggakan atas usaha Pak Bupati, kami memaksa beliau untuk membuat surat beberapa bulan yang lalu meminta CSR ke Bank Habar. Alhamdulillah hari ini kita berbangga mobil ambulan BKPI untuk umat Islam sudah ada berada di halaman Rumah Melayu yang akan nanti diserahkan Pak Ridwan dan Pak Bupati kepada BKPI. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan Pak Ridwan terima kasih atas bantuannya dan selamat Pak. Beliau ini Pak akan adik-adik beliau ini akan pindah ke Pontianak untuk mengabdi ke tempat yang lebih mulia lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama BKPI dan ISMI mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir. Adik-adik datang ke sini dapat ilmu, dapat teman, dapat makan, dapat hiburan, dan mudah-mudahan pulang nanti kami harapkan tidak putus. Kita akan masukkan dalam grup WhatsApp, kawan-kawan bisa menjadi peer influencer untuk anak-anak remaja yang lain. Bersedia? Baik, terima kasih. 3 kata kunci kita hari ini adalah hidup sehat, hidup sejahtera, dan hidup mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pada kesempatan ini juga disampaikan sambutan dari Bupati Sintang Jarod Widarno. Generasi Z yang natif digital, lahir digital semua, cuma HP. Mau mandiri, mau ubah dunia, tapi tidak peka dengan lingkungan. Itulah generasi Z. Cuanya pakai emoticon, pakai simbol-simbol bahasaan. Dampaknya luar biasa. Digital menjabaman komunikasi menjadi normal karena dia berkomunikasi apa saja, kemudian berhubungan apa saja. Akibatnya banyak sekali rival di dunia di kawasan di banyak tempat. Kalau kita melihat dipilih demi pasangan anak muda yang belum menikah satu kamar. Akibatnya hamil, kawin dini, hamil, kawin dini. 40% perkawinan di Sintang kawin dini, 40%. Di bawah umur harusnya 19 tahun, tapi di bawah 19. Kawin agama, kawin adat, kawin gereja, tapi di bawah umur
terutama. Kalau udah kawin dini, akibatnya banyak. Anak-anaknya sating kawin dini 40%. Akibatnya pendidikan tidak terlaksana dengan baik. Kemudian bayarannya narkoba. Kebanyakan narkoba adalah anak muslim. Jatah narkoba paling banyak di lapas. Kebanyakan Islam agamanya. Menunjukkan bahwa kita belum siap menyokong generasi emas. Panutan bagian lain. Ajak melihat dalam kegiatan emas, kegiatan jalan lain, kegiatannya positif. Anak generasi Z malas olahraga, sibuk main gadget, malas olahraga. Ini yang boleh dirubah. Siapkan diri yang baik-baik, jadi contoh yang baik. Hindari narkoba, hindari pergaulan ini. Jadi contoh yang lain. Harapan demikian. Maka hari ini kita adakan acara ini selama diskusi supaya lebih baik lagi. Saya percaya Anda semua siap menjadi amal. Siap tak? Yakin tak? Yakin saja. Baik, kepada penerima tadi, sampaikan dengan cara yang baik, cara yang mudah, cara milenial, bahasa milenial, bahasa mereka beda dengan bahasa kita. Yang punya ide siapa? Punya ide? Ide? Sampaikan dengan baik. Di momen kegiatan pembukaan sosialisasi dan penyuluhan bagi pelajar dan remaja masjid ini juga dibacakan komitmen bersama untuk menjauhi narkoba bijak, bermedia sosial dan seks bebas serta pernikahan usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk mengikuti teks yang saya bacakan. Kami, generasi emas Islam Kabupaten Sintang, menyatakan Satu, bersikap bijak dalam berliterasi digital. Dua, menolak penyalahgunaan narkoba. Tiga, menolak pernikahan usia anak. Empat, menolak perilaku seks bebas. 5, siap menjadi generasi yang mandiri. Demikian pernyataan ini kami ucapkan Dan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan. Sintang, 13 November 2022.
Untuk menciptakan suasana rileks dan santai, juga ditampilkan lagu-lagu Islami. Segala yang pernah terjadi, kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Boleh ikut bersenandung Adalah anugerah sambil pijit-pijit pundak dengan minuman. hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan Dia sedang berjuang, jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berdoa, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Selain melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tersebut, juga disampai CSR atau bantuan dari pihak Bangkalbar kepada pengurus, berupa 1 unit mobil ambulans. Bapak nyerahkan dulu dari ambulan 313 BKPUI. ya. Oh, pakai baju tuh. Ada teh. Ini dilatar belakangi oleh salah satunya adalah kewajiban daripada Bangkalbar sebagai institusi di pemerintahan daerah, bahwa kami wajib untuk memberikan salah satunya corporate social responsibility yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Nah, berdasarkan atas hal tersebut, maka kami dari Bangkalbar memberikan ambulan ini, semoga dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sintang. Ambulan ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu
masyarakat yang membutuhkan, karena ambulan ini kita desain, kita bentuk supaya dapat dipergunakan di wilayah Kabupaten Sintang yang boleh dikatakan wilayah yang sangat berat kerjanya, dengan kondisi wilayah yang jauh daripada kata jalan yang sempurna. Makanya kami berikan ambulan ini supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Inti dari kegiatan ini adalah diskusi dan penyuluhan yang disampaikan oleh Kepala BNN Sintang dan Kadis Kominfo. Lukman, Sintang TV melaporkan. Di Kabupaten Sintang ya, di Tebak Papas. Salah satu tujuan yang kita bersama mencegah pengetahuan tidak dilakukan lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa menyalahgunakan narkotika? Ya, nanti kita sampaikan di akhir jawab kenapa sampai bisa menyalahgunakan narkotika. Padahal ilmunya sudah ada, ya kan? Dari sisi hukum agama tahu, dari segi hukum positif tahu, ya bahwa itu tidak boleh. Tapi kenapa dia masih melakukan? Ya, kemudian ini tadi sudah diputar ya. Halo sobat, ini tadi sudah diputar, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, masalah peredaran narkoba di negeri kita tercinta. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa narkoba tak pernah habis di negeri ini? Rumusnya sederhana, di mana ada demand, di situ pasti ada supply. Artinya, di mana permintaan narkoba yang tinggi, maka di situ ada pasokan yang berlimpah dari para bandar narkoba. Nah, menurut hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 disebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95%. Artinya ada 3,6 juta jiwa yang terpapar narkoba. Dengan angka seperti itu sudah pasti negara ini jadi anak-anakku sekalian, video ini menggambarkan bahwa yang penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat tinggi. Ya, dari jumlah penduduk kita 260 juta sekian, ada 3,6 juta yang menggunakan narkotika sesuai dengan hasil penelitian BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, itu jadi sungguh sangat besar, ya, sungguh sangat banyak. Kemudian ini tadi berlaku hukum ekonomi, ya. Kenapa narkotika banyak masuk di Indonesia? Padahal petugasnya TNI ada, Polri ada, Bea Cukai ada, imigrasi ada. Kenapa narkotika masih banyak masuk di Indonesia? Ya kan, bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, tapi ton, ya, berton-ton narkotika masuk di Indonesia, ratusan kilo. Pertanyaan kenapa bisa? Padahal ada TNI, ya kan, di perbatasan ada TNI, di polisi ada, di perbatasan, di laut ada, di udara ada. Ya kan, kenapa banyak narkotika masuk di Indonesia? Nah, itu tadi adik-adik, ya kan, karena permintaannya banyak yang minta narkotika masuk di Indonesia, banyak yang memakai, sehingga berlaku tadi ekonomi, banyak yang minta, maka supply juga banyak yang masuk. Terus apa tugas kita untuk meredahkan itu? Nah, tugas kita semua, ya kan, bahwa harus ada kesadaran dari hati nurani bahwa kita harus menolak penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Ya, itu narkotika adalah sel-sel saraf otak. Nah, kalau otak rusak, yang hilang apa? Yang hilang apa anak-anak kalau otak rusak? Akal. Kalau akal hilang berarti jadi apa? Gila. Kalau orang gila, akhirnya ada manfaatnya enggak? Kalau tidak ada manfaatnya, namanya apa? Namanya sampah. Ya, nah, jadi jangan sampai menjadi sampah, tidak ada gunanya. Yang merugi siapa? Yang merugi diri sendiri, orang tua, dan ada yang paling rugi. Yang paling rugi adalah negara. Kenapa negara yang paling rugi? Karena akan kehilangan generasi, ya. Nah. Kemudian kejahatan narkotika namanya kejahatan luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena lintas negara. Ya, narkotika itu berasal dari luar negeri, dari Cina atau Tiongkok, ya, dari Iran, ya, kemudian masuk di Indonesia melalui Malaysia, ya, di bagian barat melalui Aceh, ya,
di bagian timur melalui Kalimantan, termasuk di kita ya. Nah, di Kalimantan Barat itu Intikong, ya. Kemudian Sambas, nah itu sumber-sumber maksudnya narkotika di kita. Kemudian sistematis dan terorganisir. Jadi narkotika itu beda dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Narkotika itu ada namanya bandarnya. Setelah ada bandar itu ada pengedarnya, ada kurirnya, ya kan, ada pemakainya. Jadi sistematis. Nah, itu kemudian sistemnya terputus antara pelaku yang satu dan yang lainnya tidak saling mengenal. Ya. Nah. Kemudian apa sih itu narkoba? Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, kalau narkotika itu sudah diatur dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang 35 tahun 2009. Ini adik-adik harus mengerti ya. Oh, undang-undang narkotika itu undang-undang nomor apa sih? Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang narkotika, bukan tentang narkoba ya, tentang narkotika. Apa sih itu narkotika? Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kesadaran sampai hilangnya rasa, yang menyebabkan bisa ketergantungan yang terdiri dari 3 golongan, ya. Nah, itu namanya narkotika. Nah, pertanyaannya, kenapa dilarang? Padahal narkotika itu zat atau obat, kenapa dilarang? Ada yang tahu? Itu kan kalau pengertiannya kan obat, tapi kok dilarang? Dilarang karena disalahgunakan. Ya, narkotika itu boleh digunakan kapan? Pada saat mendapat izin dari Kementerian Kesehatan atau resep dari dokter. Ya, nah, jelas ya. Nah, oke. Apa sih itu ketergantungan? Ketergantungan adalah ya seseorang yang menggunakan narkotika secara terus-menerus dan kadarnya jarang ditingkatkan. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan berpengaruh pada fisik dan psikis, atau orang awam biasanya disebut apa? Nah, kita sudah pernah sekop belum? Yang tadi bilang sekop siapa? Sudah pernah sekop belum? Nah, alhamdulillah. Itu namanya sakau, artinya orang itu pada saat dirinya butuh narkotika, kemudian narkotika yang masuk, maka seluruh badan akan rasa sakit, akan teriak-teriak. Nah, orang yang seperti ini apakah harus dipenjara atau direhabilitasi? Wajib direhabilitasi. Jadi orang yang menjadi pecandu itu wajib direhabilitasi. Ya, jelas ya. Nah, apa itu pecandu? Nah, pecandu itu tadi orang yang sudah ketergantungan menggunakan narkotika. Ketergantungan itu apa? Orang yang secara terus-menerus menggunakan narkotika dan cenderung kadarnya ditingkatkan. Apabila tidak, maka akan berpengaruh pada fisik dan psikis. Ya, nah, oke. Dengan daruratnya narkotika di Indonesia, maka Badan Narkotika Republik Indonesia mempunyai 4 strategi untuk mengatasi kedaruratan itu. Strateginya yang pertama adalah soft power approach. Di dalamnya itu ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi. Salah satunya yang kita lakukan sekarang adalah upaya pencegahan dengan cara sosialisasi tatap muka dengan memberikan informasi tentang apa sih dampak buruk daripada narkotika itu, apa efek daripada narkotika, kemudian apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur menggunakan narkotika, kemudian apa hukumannya orang yang menyalahgunakan narkotika. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik, tolong terima dengan baik. Dengan maksud saya juga nanti berharap kepada seluruh adik-adik saya ini untuk menjadi penggiat anti narkotika di sekolah masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing. Terus menselesaikan nanti tentang apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya.
Kemudian apa sih dampak buruk narkotika? Nah, dampak buruk narkotika itu pertama yang paling bahaya dampak buruknya adalah adiktif atau kecanduan. Ya, kalau orang kecanduan bisa terjadi kematian. Kenapa? Karena overdosis. Kemudian orang kecanduan bisa melakukan tindak pidana lainnya, ya bisa melakukan pencurian, bisa melakukan perampokan, bahkan pembunuhan. Kenapa ini terjadi? Karena pada saat dia mau membeli narkotika tidak punya uang, maka dia bisa melakukan pencurian. Kemudian barangnya siapa yang dicuri? Barang yang terdekat dia. Biasanya itu orang, uang ibunya, bapaknya dicuri. Ya, bahkan kalau sudah keterlaluan, seperti bapaknya pun bisa dijual. Gas-gas ibunya pun bisa dijual. Pada saat ibunya mau masuk, gas nggak ada. Oh, tahu-tahunya anaknya yang ambil pergi jual untuk beli narkoba. Ya. Ngapain kok, Pak? Masuk. Akhir-akhir ini tidak bapak sendiri. Tapi yang membantu apa teman? Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunakan. Sedikit dari video tadi. Kalau pendapat saya mengenai video yang disampaikan tadi tidak jauh-jauh dengan tema pada hari ini, yaitu generasi emas. Artinya apa? Kita yang ada di sini adalah suatu perkumpulan, betul? Banyak tidak orang di luar sana selain kita yang kegiatannya tidak seperti kita saat ini. Nah, sekarang gini. Ini saya sengaja bawa gelas kosong. Anggap saja ada airnya ya. Ini anggaplah gelas ini ada air bening, gitu ya. Nah, di dalamnya itu lingkungan keluarga tadi. Bagus kan keluarga tadi? Kemudian isi air ini dituangkan ke air keruh yang jumlahnya lebih banyak. Satu drum misalnya. Tuang. Kira-kira air dalam drum itu bakal bening atau keruh seperti yang ada dalam drum? Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak. Kalau ini yang beningnya banyak, ada kemungkinan dia akan ikut bening. Jadi kesimpulannya artinya adalah sebaik apapun diri kita dalam lingkungan kita yang kecil, jika kita tidak punya pengetahuan dan mindset yang pola pikir hidup kita lebih baik, ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang luas tanpa pengetahuan yang kita miliki, tanpa hidup yang punya tujuan sendiri yang lebih baik, maka kita akan hancur. Artinya apa? Lingkungan sangat mempengaruhi hidup kita. Lingkungan yang buruk tentu akan membawa kita ke tempat yang buruk. Namun jika kita tahu mengenai diri kita, membentengi diri kita, kita masukkan air ini beserta wadahnya. Atasnya dosa. Kira-kira air yang di sini tetap bening nggak? Iya kan? Tidak ikut keruh kan? Kenapa? Karena kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, kita punya jalan hidup sendiri untuk membentengi diri kita. Mungkin hanya itu, artinya berhati-hatilah dengan lingkungan dan tetaplah punya kualifikasi hidup sendiri untuk lebih baik. Terima kasih. Nadia Wijayasari dari SMK Negeri 1 Sintang. Kesimpulannya dari rusaknya prestasi narkoba di video tersebut adalah remaja terjerumus atau terjebak mengonsumsi narkoba hingga remaja ini memiliki banyak perubahan dalam dirinya. Jadi kesimpulannya berhati-hatilah dalam bergaul, karena dalam video tersebut itu tadi bisa dibilang terjebak oleh kawan-kawannya ya. Terima kasih. Tepuk tangan hidup ya, dengan menyalurkan narkotika maka ada 3 fase wajib dilalui.
Ini pasti secara pada saat di polisi situasinya akan begini, pada saat di jaksa akan seperti ini, ya. Pada saat divonis oleh hakim untuk dipenjara, di dalam penjara sudah bisa tersenyum, tapi tidak bisa bebas, tetap dikerangkeng. Ingat bahwa orang yang menyerang akibat kemudian ditangkap oleh aparat penegak hukum, maka hidupnya akan sengsara. Yang jelas ya, nah itu. Tingkatkan intak, iman dan takwa. Jangan hanya keimanan saja, ya kan? Keimanan percaya bahwa itu bahaya, ya kan? Nah, contoh, misalnya di sana, jangan lewat sana, ada polisi sweeping, nggak apa-apa kok. Itu kan kakak saya polisi. Begitu lewat percaya ada sweeping, tetap jalan. Kenapa? Kok kakaknya saya polisi, ya kan? Tidak mungkin saya ditilang. Pada saat ke sana bukan kakaknya yang tugas, ya kan? Akhirnya ditilang. Karena tidak ada takwanya. Harus diberi takwa. Takwa artinya apa? Tidak menjalankan yang dilarang, ya kan? Nah, yang tidak diperbolehkan oleh kami jangan laksanakan takwa, percaya ya. Nah, oke. Nah, untuk terakhir saya ingin berkomitmen kepada adik-adikku semua, ya. Nah, silakan berdiri. Pagi tepuk tangan satu kali. Selamat siang, tepuk tangan. Anda melihat terus, itulah medsos yang sesungguhnya. Anda menjadi orang yang melihat iklan terus-terus sepanjang hidup Anda. Semakin Anda membuka medsos, Anda membuat orang menjadi kaya. Siapa itu? Yang punya medsos. Sadar atau tidak sadar? Maka berhati-hatilah menggunakan internet atau medsos atau media sosial. Kenapa? Tujuan yang membuat itu adalah Anda menjadi orang yang memakan iklannya. Ini yang banyak tidak disadari oleh anak-anak. Hati-hati dengan medsos, karena kalau Anda kecanduan medsos, Anda akan menguntungkan orang lain dan merugikan diri Anda sendiri. Itu poin saya yang pertama, ya. Oke, lanjut. Adalah orang yang aktif menggunakan internet. Kalau ada orang sering menggunakan internet di komputernya, di HP-nya, atau di apapun yang dia miliki, terhubung dia dengan orang lain, maka dia sudah menjadi netizen, warganet. Sekarang netizen itu sedunia ini 4,7 miliar orang. Semua orang, hampir sebagian besar dunia ini sudah menjadi netizen yang menggunakan internet. Salah satu corak internet itu adalah orang yang berjejaring sosial. Berjejaring sosial inilah yang disebut dengan media sosial. Apa contoh media sosialnya? Itu adalah WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi? Telegram. Itu medsos semuanya. Kalian ini sudah menjadi netizen. Di Indonesia, apabila didirikan 100 orang anak muda, maka 74 orangnya itu adalah netizen. Semua anak kalau ditanya orang tua minta apa hadiah naik kelas nak? Kalau dikasih duit, Anda beli pulsa. Itulah yang terjadi pada kalian sekarang. Kalian sudah menjadi netizen. Salahkah Pak menggunakan internet? Sama sekali tidak. Tidak salah. Itulah kemajuan zaman. Yang salah adalah Anda tidak memanfaatkan internet dengan baik. Ya, ini yang harus dicatat baik-baik ya. Oke, netizen. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan ada film yang sangat bagus. Namanya adalah The Social Dilemma. Tahun 2020 terbit. Di dalamnya itu yang membuat internet itu yang bercerita. Yang membuat medsos itu yang bercerita, yang membongkar gelapnya medsos ini. Saya sarankan kepada kalian menonton film itu, tapi pakai bahasa Inggris. Dan satu orang belajar bahasa Inggris juga. 90 menit, ya, 90 menit dia membongkar banyak kasus-kasus. Kenapa orang bunuh diri, kenapa orang dibully,
kenapa terjadi penipuan, kenapa demo banyak di negara itu, ternyata medsos. Oke, ada algoritma namanya. Algoritma itu adalah rumus matematika dan statistik yang ada di medsos, yang kalau Anda buat itu ada perintah-perintah secara teknis dalam medsos itu dan diatur ya. Filter bubble, contoh ya, algoritma filter bubble ini contoh. Anda buka HP, kemudian Anda buka HP, lalu Anda buka YouTube, lalu Anda tulis Abdul Somad, misalnya ya. Lalu Anda tonton Abdul Somad itu. Sudah Anda tonton 5 menit, Anda matikan. Setengah jam kemudian Anda buka lagi YouTube, apa yang muncul? Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Dia mengasihkan sesuatu yang Anda suka. Itulah medsos. Yang celakanya, yang saudara buka film porno. Oke? Lalu saudara matikan film porno. Setengah jam kemudian, Bapak Anda yang pegang. Lalu dibuka Bapak Anda YouTube, film porno, film porno, film porno, film porno. Itu algoritma filter bubble yang ada di medsos. Hati-hati. Bukalah beternak lele, beternak tuyul, beternak gajah. Wah itu ya, cara membuat kue telepon, keluar telepon lagi ya. Itulah logika algoritma filter bubble. Oke, yuk kita tonton coba. Seperti narkoba membuat orang kecanduan. Tadi Bapak sudah bilang, kalau orang sudah kecanduan narkoba rusak. Nanti saya buktikan orang yang kecanduan narkoba itu apa artinya? Medsosnya apa artinya? Hati-hati dengan medsos. Kalian merusak diri kalian dan menguntungkan orang lain tanpa disadari. Orang yang membuat medsos saja, ini yang kedua, orang yang membuat medsos saja melarang anaknya memakai medsos yang lama. Yang membuat itu tidak mau anaknya supaya bermain medsos sama anak. Ini bukti. Nontonlah film The Social Dilemma. Nontonlah. Besok habis acara ini pulang cari di banyak ya, bisa tonton. Luar biasa film ini, bisa membuka dan Anda bisa bijak bermedsos kalau sudah menonton. Oke ya, lanjut. Satu rumus yang paling pertama kalau Anda mau pegang HP dan bermedsos. Berdiri. Berdiri. Oke, jangan lupa ya. Baca. Satu, penggunaan waktu yang baik saat menggunakan medsos. Satu, penggunaan waktu yang baik saat menggunakan medsos. Rumus paling dasar menggunakan medsos adalah gunakan waktu yang sesingkat mungkin. Kalau satu hari Anda sudah di atas 3 jam menggunakan medsos, Anda sudah kecanduan. Ya, nih saya ingatkan nih, ada hadis Nabi. Ada 2 nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau ada waktu luang, sore-sore jangan buka HP, ambil sepatu olahraga, lari-lari. Itu lebih menyelamatkan. Itu lebih menyelamatkan. Matikan HP, jangan ditonton terus, jangan main game terus. Oke, setuju? Oke, lanjut. Saya mau buktikan bahwa bermain HP dan game yang lama bisa membuat. Lanjut. Berita resmi, ada seorang anak SMP kelas 1 meninggal dunia gara-gara setiap hari main game online. Bayangkan. Nah, saya ingatkan adik-adik yang laki-laki, yang perempuan, jangan banyak main game online. Mata rusak, otak rusak, lumpuh, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Harus pandai kita memegang HP ini kan.
harus pandai-pandai kita memegang HP, membuka internet, membuka medsos. Kalau terlalu sering, dampaknya kepada Anda. Oke, itu rumus yang pertama. Gunakan waktu yang baik dalam bermedsos. Lanjut. Nah, 2. Mampu memilih dan memilah informasi yang positif atau negara di medsos. Mampu memilih dan memilah informasi yang positif atau negatif di medsos. Tuh, tepuk tangan untuk Satria. Kalau sudah buka medsos, di dalam otak Anda, kawan-kawan, adik-adik, ini positif apa negatif? Ini baik apa tidak ya? Ini boleh saya buka atau tidak ya? Itu dulu. Nah, ada ayat Al-Quran. Nih, saya mau bilang ya. Al-Quran Al-Hujurat ayat 6, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi kalau Anda buka medsos, periksalah dengan teliti. Jangan mudah percaya. Banyak berita bohong di medsos itu. Banyak ngampur ke orang Sunda. Jangan mudah percaya. Quran, kitab suci kita yang dibawa Nabi Muhammad bilang kalau ada informasi dicek, diteliti dulu benar tak? Tanya dengan kawan sebelah, tanya dengan guru, Pak, betul nggak Pak? Begini Pak, supaya Anda tidak termakan berita yang negatif. Oke? Lanjut. Nah, dengarkan ini. Apa itu hoax? Di medsos itu banyak sesuatu yang bernama hoax, berita bohong, berita palsu, atau berita yang menggiring orang untuk membuat orang salah. Ingat, maka jangan macam-macam ketika buka medsos. Anda tidak hati-hati, tidak pandai memilah, memilih mana informasi yang baik, mana yang positif, mana yang tidak baik, mana yang negatif. Lanjut. Kirim berita, meneruskan berita, dapat lihat dulu videonya, kirim ke orang lain. Hati-hati, tidak boleh. Ya tidak boleh. Apalagi itu berkaitan dengan berburuk sangka, kecurigaan, mencari keburukan orang lain, menggunjing orang lain. Quran melarangnya. Tidak boleh. Lanjut. Nah ini berita. Ibu yang sebelah kiri pakai mic itu namanya Prita Mulyasari. Ini yang pertama kali masuk penjara gara-gara undang-undang ITE. Dia berobat ke rumah sakit, ketemu dokter, dia tidak suka, pulang ke rumah, dia menulis email dikasihnya ke kawan. Di dalam tulisannya itu dia bilang rumah sakit itu tidak bagus, jangan ke situ. Akhirnya rumah sakitnya menuntut dia masuk penjara. Nah, gara-gara nulis di email, di medsos, dikirim ke grup-grup. Sampingnya tuh ada nih, nah, sampah Jogja. Ada seorang perempuan pintar S2, dia menghina-hina Jogja. 6 bulan masuk penjara. Nggak boleh. Di medsos ini, nggak, yang Anda teks itu bahaya. Di bawahnya lagi nih paling kiri nih. Ini ada orang ngeprank, ngasih hadiah dalamnya batu untuk para waria. Kena tangkap polisi menghina. Samping kanannya tuh ada, gara-gara menonton Arsenal, pas di Bali sedang nyepi, nggak ada orang, dia maki-maki Hindu, kena tangkap 2 tahun penjara. Hati-hati. Jangan sembarangan meng-share, mengirim gambar, membuat teks, jangan. Berbahaya. Setuju? Oke, lanjut. Nih saya mau bilang ya. Itu Mahendra, pakai Google aja namanya udah jelek. Di Google aja namanya jelek. Dia itu banyak banget nipu uang orang. Nah uangnya itu nangis di
karena Dito Mahendra melakukan pencemaran nama baik. Jangan buat video maki-maki orang. Kalau orang yang dimaki-maki terhina, masuk penjara. Dito Mahendra ditanya polisi, apakah video ini menghina saudara? Sangat menghina saya. Ditangkap yang namanya Nurjani. Ingat baik-baik nih kawan-kawan, ada anak SMA di Kupang maki-maki gurunya, ditangkap polisi, nangis bapak mamanya. Mau kalian? Hati-hati ya, hati-hati. Ini lagak lihat videonya. Oh, tahu-tahu ditangkap polisi, nangis teriak-teriak, bikin malu geng. Ya, hati-hati men-share video, teks. Kau bangsat, nggak boleh. Kau penipu, nggak boleh. Fuck you, nggak boleh. Ya, nggak boleh teks itu menjadi alat bukti yang sah. WA Anda itu menjadi alat bukti yang sah. Direkam, ada polisi ilmunya ada. Ya, jangan kalian tidak percaya. Lanjut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekali lagi ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Medsos itu termasuk elektronik. Nah, ada pasal yang paling sering memenjarakan orang. Tuh, pasal 27 ayat 3. Apa itu? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nikita Mirzani kena pasal 27 ayat 3 nih. Pencemaran nama baik. Klausulnya dalam hukum, kalau orang dicemarkan dan dia merasa terhina, dia bisa diproses mencemarkan nama baik. Ada lagi pasal 28 ayat 2, ini yang paling banyak nih. Ya, setiap orang menyebarkan informasi kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, kena itu ya. Yang menghina Hindu, menghina Quraisy, menghina Abdul Somad, menghina pendeta, habis masuk penjara. Jangan menghina agama lain jelek, agama kita yang bagus, tidak boleh. Karena pasal 28 bisa 4 tahun masuk penjara. Lanjut. Rumusnya ada selektif berteman atau bergabung dengan grup medsos. Nah, kami ini di panitia sudah mencatat nomor-nomor kalian, kami masukkan di dalam grup. Percayalah, di grup itu baik semua orang. Lanjut. Nah, Anda kalau mau masuk di grup medsos, 4 syarat. Apa? Memupuk persahabatan. Kalau Anda masuk grup bersahabat yang banyak, masuk. Yang kedua, memberi informasi yang positif. Assalamualaikum kawan-kawan, tadi siang barusan saya lewat, sudah terjadi banjir di jalan ini. Bagus. Difoto lagi. Hati-hati kawan ya, yang tidak pandai berenang jangan di situ, nanti nyungsep. Bagus. Kalau mengasih informasi yang positif, bergabung di grup itu. Ketiga, tempat diskusi. Kawan-kawan, saya ini ada masalah, saya begini-begini, apa sarannya? Kalau ada kawan yang masih sama, itu bagus. Yang keempat, sopan dan beretika. Jam 11 malam masih tanteng, orang dapat tidur, keluar. Kalau tidak ada 4 itu, keluar dari grup. Ya, keluar dari grup itu, nggak bagus itu. Kan ada tuh grup tuh,
muda sekarang kan rambutnya keriting, grup laki-laki berambut keriting. Ya kan? Ya kan gitu ya. Nah, jadi yang paling penting lagi nomor 4, jangan sembarangan masuk ke dalam grup WhatsApp. Lanjut. Nomor 5, jaga data pribadi di medsos. Untuk poin yang 5, jaga data pribadi di medsos. Jaga data pribadi medsos. Nama ibu, tempat alamat rumah, jangan dikasih orang. Kalau Anda sudah mulai punya KTP, jangan kasih nomor NIK-nya. Kalau Anda sudah punya, mohon maaf, misalnya saja lah Anda satu keluarga ini pergi pulang dari Bali, tiketnya Anda share, itu tidak boleh, bisa menipu, ada penipuan sekarang. Yang paling banyak tertipu di medsos, mohon maaf, perempuan. Saya ingatkan perempuan, baru 3 hari kenal dengan orang, chat-chatan di medsos, diajak janjian datang. Yang sering kena tipu online hati-hati. Ini sepatu ukuran 40 yang datang 27. Masang warna biru yang datang warna merah. Laki-laki suka budak-budak warna, saya datang. Hati-hati, jangan molor ya, sama-sama ya. Jadi kawan-kawan, hati-hati data pribadi. Lanjut. Gunakan medsos untuk hal produktif dan kreatif. Medsos ini bisa buat kaya. Banyak buktinya. Ada teman saya di Semarang, tamatnya S1 di UGM, tidak jadi pegawai negeri, dia jual makanan khas Semarang, dia buat pagi-pagi sama istrinya, dipoto, di-sharekan ke medsos. Harga bisa diantar, kalau memang menginginkan disebutkan, dikirim ke medsos, kawan-kawannya berkaya, keuntungannya per hari bisa 2 juta. Banyak kawan-kawan ya, banyak sekali medsos ini bisa membuat kita jadi kaya secara ekonomi kalau kita positif dan produktif. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dalam sisi negatifnya sosial media ini? Yang pertama, selalu pilih secara sadar apa yang mau kita lihat. Ya, dimanapun dalam platform sosial media manapun, pilih secara sadar apa yang mau kita lihat. Jangan menyerah pada algoritma. 2, kemudian kita bisa hapus aja media sosial yang kita tidak pergunakan. Kalau orang-orang yang sebetulnya tidak memberikan pengaruh yang baik buat kita, itu matikan notifikasi pada saat kita sedang mengerjakan sesuatu supaya kita bisa fokus benar-benar pada apa yang sedang kita kerjakan. Matikan semua notifikasi dari sosial media supaya kita bisa benar-benar fokus. Ya, lalu jangan menilai diri kita dari apa yang orang lain katakan. Jangan memberikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ingat tuh, jangan mudah memfollow orang. Jangan mudah. Kalau ada orang ajak berteman, dilihat. Jangan penipu tuh. Hati-hati ya. Kalau memang tidak diperlukan, buang saja medsosnya, tidak apa-apa. 1 saja sudah cukup hidup ini. Banyak yang memberikan testimoni, 1 bulan dia tidak bermedsos, dia makin stres, dia makin sehat. Nah, boleh coba. Ya. Jadi ada 1 film yang mau saya sampaikan ke kalian. Lanjut. Anda tahu video ini juara 1 inspirasi di Bandung. Modalnya apa? Kaki dan batu saya. Betul? Inspirasi. Modalnya kaki dan batu dengan tongkat. Lalu ditutup. Kata Imam Al-Ghazali, iman yang paling rendah itu adalah mengangkat duit di jalan raya dan melemparkannya ke pinggir supaya orang tidak terkenal. Saya tantang anak SMA, siapa yang bisa buat video menarik, saya akan
kasih Indomie. Saya naikkan, siapa yang bisa membuat video pendek inspiratif menggugah orang, saya kasih Indomie plus telur. Mau? Murah? Saya umrohkan. Mau? Ya, kita doakan supaya saya dapat rezeki ya. Saya dapat video saya ya. Dua, pilih kontennya, positif atau tidak. Tiga, jangan mudah men-share, membagikan, membuat. Yang keempat, masuklah grup WhatsApp yang bagus. Yang kelima, jangan kasih data pribadi Anda di medsos. Yang keenam, buatlah medsos itu menjadi ajang kreativitas, buat video, buat foto yang menginspirasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum. Pagi, tepuk tangan satu kali. Selamat siang, tepuk tangan. Nadia Wijayasari dari SMK Negeri 1 Sintang. Kesimpulannya dari rusaknya prestasi narkoba di video tersebut adalah remaja terjerumus atau terjebak mengonsumsi narkoba hingga remaja ini memiliki banyak perubahan dalam dirinya. Jadi kesimpulannya berhati-hatilah dalam bergaul, karena dalam video tersebut itu tadi bisa dibilang terjebak oleh kawan-kawannya ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari sana ada di yang pakai kertas kosong tulis utusannya dari sekolah atau dari masjid.